Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Nanda Aryadiatma. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai basis data khususnya pada perintah dasar DDL meliputi create, alter, dan drop. Kemudian kita juga akan belajar mengenai primary key dan foreign key menggunakan MySQL. Oke, adapun materi secara garis besar yang akan kita bahas di sini ada 3. Yang pertama mengenai data dan basis data. Kedua ada DDL, meliputi create, alter, drop. Kemudian ada primary dan foreign key. Nah, sebenarnya masih banyak lagi materi yang terselip pada video kali ini. Kalian bisa lihat rincian materinya pada deskripsi. Nah, pertama kita mulai dari data. Jadi, apa sih itu data? Jadi, data merupakan representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Nah, contoh-contoh data yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya ada data mahasiswa seperti NIM, yaitu nomor induk mahasiswa, ada nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, sebenarnya masih banyak lagi data-data yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian basis data. Nah, jadi apa sih basis data? Jadi basis data atau kita kenal dengan istilah database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan atau berelasi yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Oke, itu mengenai basis data dan data. Lanjut kita ke perintah dasar DDL. Nah, jadi DDL itu kepanjangannya yaitu Data Definition Language. Nah, jadi DDL ini merupakan perintah yang ada dalam Structure Query Language atau kita kenal dengan SQL yang memberikan gambaran seputar desain database secara menyeluruh. Nah, adapun perintah dasar DDL ini ada 3. Yang pertama ada create, kedua ada alter, dan drop. Nah, selanjutnya kita akan bahas secara satu persatu. Nah, yang pertama ada create database. Pertama kali kita pasti membuat database. Nah, untuk membuat database tersebut kita bisa menggunakan perintah berikut yaitu create database, kemudian nama database yang ingin kita buat, kemudian titik koma. Nah, untuk implementasi atau penerapannya kita langsung saja ke software SQL Yoke. Nah, langsung saja kita ke penerapan dari create database. Nah, misalkan kita ingin membuat sebuah database dengan nama toko alat tulis. Jadi kita langsung saja tulis create database dengan nama toko alat tulis. Gitu. Kemudian kita run. Nah, berhasil teman-teman. Sekarang kita refresh. Pastikan kalian menekan root localhost dulu, baru kemudian kita refresh. Nah, maka akan muncul database yang kita sudah buat, toko alat tulis. Nah, itu penerapan dari create database. Nah, selanjutnya ada show databases. Nah, sebelumnya kita kan sudah membuat database. Nah, untuk menampilkan database tersebut yang telah ada atau yang telah kita buat sebelumnya, kita bisa menggunakan perintah yang bernama show databases. Nah, untuk sintaknya yaitu show databases kemudian titik koma. Nah, langsung saja kita ke penerapan show database. Di show database ini berfungsi untuk menampilkan database yang telah kita buat. Nah, sebenarnya karena kita sudah menggunakan tampilan GUI, jadi otomatis akan tampil sini database yang telah kita buat. Namun misalkan kita ingin membuat dalam tampilan terminal atau CMD, kita sebenarnya terbantu menggunakan sintak ini. Jadi untuk menunjukkan database yang telah kita buat, kita bisa menggunakan show databases, ingat ada S-nya ya, kemudian titik koma. Maka jika kita jalankan, maka akan menampilkan database yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini saya telah membuat beberapa database ya, banyak. Pertama ada DK, ada belajar MySQL, database percobaan 1, dan masih banyak lagi. Nah, jadi itu cara menampilkan database yang telah kita buat. Nah, selanjutnya ada drop database. Jadi
Misalkan kita sudah telanjur membuat database, misalkan kita ingin menghapus database tersebut, kita bisa menggunakan perintah yang disebut dengan drop database. Jadi perintah query-nya itu drop database, kemudian nama database yang ingin kita hapus, kemudian titik koma. Oke, langsung saja kita ke penerapan drop database. Nah, misalkan kita ingin menghapus sebuah database yang telah kita buat. Nah, misalkan di sini saya ingin menghapus database dengan nama toko tes 2 misalnya di sini. Jadi langsung saja drop database, kemudian namanya yaitu toko tes 2. Pastikan namanya benar ya teman-teman. Langsung kita run. Nah, sukses ya teman-teman. Sekarang kita refresh, pastikan menekan root localhost, kemudian refresh. Nah, toko database toko tes 2 nya hilang. Jika kita tampilkan menggunakan show database, kita run. Nah, tidak ada toko tes 2. Nah, misalkan kita ingin menghapus lagi database dengan nama toko tes, kita run. Nah, sekarang kita refresh ya. Hilang toko tesnya. Kemudian kita coba show database. Kita run. Nah, database toko tes juga hilang. Jadi itu cara menghapus sebuah database menggunakan perintah drop database. Nah, selanjutnya ada create table. Nah, misalkan kita ingin membuat tabel pada database yang telah kita buat sebelumnya, kita bisa menggunakan perintah create table. Nah, adapun formatnya yaitu create table, kemudian nama tabel yang ingin kita buat, kemudian dalam kurung nama-nama kolom yang kita ingin buat, kemudian tipe data. Nah, kita bisa sekaligus menambahkan nama kolom lebih dari satu, yaitu nama kolom 1, kemudian tipe data, kemudian kita pisahkan dengan koma, kemudian lanjut ke nama kolom 2, kemudian tipe datanya, kemudian koma, dan lanjut ke nama kolom selanjutnya, kemudian tipe datanya. Jika sudah, kemudian tutup kurung, dan selanjutnya kita bisa menuliskan engine sama dengan InnoDB. Nah, sebenarnya engine InnoDB ini sebenarnya sudah ditetapkan secara default. Kita bisa tidak menuliskan engine sama dengan InnoDB. Jadi langsung saja dalam kurung, kemudian titik koma. Nah, jadi saya sudah mempersiapkan PDM, database toko alat tulis, yang saya buat menggunakan software Draw.io. Nah, di sini sudah saya buat tabel-tabel, yaitu tabel karyawan, penjualan, produk, pembelian, pemasok, detail penjualan, detail pembelian, dan kategori. Berserta di dalamnya ada kolom, kemudian tipe datanya. Nah, sambil jalan, kita akan membuat database ini menggunakan perintah DDL. Nah, langsung saja kita ke penerapan create table atau membuat tabel. Nah, misalkan kita ingin membuat sebuah tabel pada database toko alat tulis. Nah, misalkan pertama kita membuat langsung saja create table. Kita buat tabel dengan nama karyawan. Oke, tabel karyawan. Kemudian selanjutnya buka kurung. Selanjutnya nama kolom yang kita ingin masukkan dalam tabel karyawan. Yang pertama ada ID karyawan. Tulis namanya ID karyawan. Kemudian tipe datanya integer. Nah, selanjutnya jika ingin menambahkan lagi kolom, kita pisahkan dengan koma. Lanjut ke misalnya nama, kemudian varchar 50, selanjutnya koma, selanjut ke nomor telepon, tipe datanya varchar 20, kemudian kita pisahkan dengan koma, selanjutnya ada alamat, tipe datanya varchar 100 misalnya. Nah, jika sudah, selanjutnya kita tutup kurung, kemudian kita bisa tuliskan engine sama dengan InnoDB, koma. Nah, sebenarnya penulisan engine sama dengan InnoDB ini tidak diwajibkan, kalian bisa tidak tulis karena secara default memang menggunakan engine InnoDB. Di sini kita coba, kita run. Nah, sukses teman-teman. Nah, jadi itu cara membuat tabel menggunakan create table. Nah, selanjutnya ada show tables.
Nah, misalkan kita ingin memastikan apakah tabel itu sudah dibuat atau belum. Untuk menampilkan tabel yang telah dibuat, kita bisa menggunakan perintah show tables. Nah, langsung saja kita ke penerapan show tables. Nah, misalkan kita ingin menampilkan tabel yang telah kita buat tadi dalam database toko tulis, jadi kita bisa gunakan perintah show, kemudian tables pakai S ya, titik koma. Dan sekarang kita run, maka akan menampilkan tabel yang ada di dalam toko alat tulis, tables in toko alat tulis. Yang pertama ada karyawan, karena sudah terdapat satu tabel yang kita buat tadi. Nah, kemudian ada describe table. Nah, untuk melihat struktur tabel, kita bisa menggunakan perintah describe, kemudian nama tabel yang ingin kita lihat struktur tabelnya, kemudian titik koma. Nah, untuk bisa mempersingkat atau mempermudahnya, kita bisa menuliskan dash atau DSC, kemudian nama tabel, kemudian titik koma. Nah, langsung saja kita ke penggunaan describe table. Nah, misalkan kita ingin melihat struktur tabel karyawan, jadi langsung saja tulis describe, kemudian nama tabelnya yaitu karyawan, titik koma. Sekarang kita run, dan akan menampilkan struktur tabel karyawan. Nah, di sini ada 4 kolom, yaitu ID karyawan, nama, nomor telepon, dan alamat. Kemudian ada tipe datanya, integer, varchar, dan ada null, ada key, default, dan extra. Nah, sebenarnya kita bisa langsung menuliskan DESC, des karyawan. Itu sama aja artinya. Kita run. Oke. Itu sama ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menuliskan dash atau describe. Oke, selanjutnya primary key. Nah, kita bisa menambahkan primary key pada tabel yang telah kita buat sebelumnya menggunakan perintah alter table. Jadi perintah lengkapnya yaitu alter table, kemudian nama tabel yang ingin kita tambahkan primary key, kemudian add primary key, kemudian dalam kurung nama kolom yang ingin kita jadikan primary key, kemudian titik koma. Atau kita bisa menambahkan primary key sekaligus saat membuat tabel, yaitu create table, kemudian nama tabel dalam kurung, kemudian kolom-kolom yang ingin kita tambahkan, nama kolom 1 tipe data, koma nama kolom 2 tipe data, koma nama kolom tipe data, dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan primary key dalam kurung nama kolom yang ingin kita jadikan primary key, misalnya nama kolom 1, kemudian tutup kurung, engine sama dengan InnoDB, dan titik koma. Nah, langsung saja kita membuat primary key. Jadi, kita tadi sudah membuat tabel karyawan ya. Misalnya kita ingin menambahkan primary key pada tabel karyawan. Jadi, kita tuliskan alter table, kemudian namanya yaitu karyawan, kemudian enter, kita tuliskan add primary key. Dan dalam kurung nama kolom yang ingin kita jadikan primary key, misalnya ID karyawan. Kemudian tutup kurung, titik koma. Sekarang kita run. Nah, sukses ya teman-teman. Sekarang untuk melihat rinciannya atau strukturnya, kita bisa menuliskan dash karyawan, kemudian titik koma, kita run ya. Nah, lihat di kolom ID karyawan sudah terdapat tulis keterangan pri atau primary key. Nah, jadi itu cara menambahkan primary key pada tabel yang sudah ada. Nah, misalkan selanjutnya kita ingin menambahkan primary key sekaligus saat membuat tabel baru. Misalkan sekarang kita ingin membuat tabel pemasok. Jadi create tabel pemasok. Kemudian dalam kurung kita masukkan nama kolom. Pertama ada ID pemasok, tipe datanya integer, kemudian koma, kemudian nama, tipe datanya varchar,
dalam kurung varchar 50, kemudian koma, selanjutnya nomor telepon, tipe datanya varchar 20, koma, kita masukkan alamat misalnya, atau nggak usah, langsung aja ya, primary key. Kita tuliskan primary key, kemudian nama kolom yang ingin kita jadikan primary key, yaitu ID pemasok. Nah, selanjutnya kita tutup kurung, kemudian kita tuliskan engine sama dengan InnoDB titik koma. Sekarang kita run ya. Nah, oke, sepertinya ada yang salah. Oh, ternyata ini kita lupa koma. Kita run ulang ya. Nah, sekarang kita run. Sukses teman-teman. Sekarang kita lihat menggunakan show tables. Sekarang kita run. Nah, lihat pemasok sudah masuk tabelnya. Sekarang kita dash pemasok untuk melihat strukturnya. Sekarang kita lihat. Nah, di dalam kolom ID pemasok sudah berisi keterangan pri, yaitu primary key. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel lagi, yaitu tabel penjualan. Jadi kita tulis create tabel, kemudian namanya penjualan, kemudian ke kurung. Dalam kolom-kolom tabel penjualan terdapat ID penjualan, kemudian tipe datanya yaitu integer, kemudian koma, selanjutnya ada ID karyawan, tipe datanya integer, kemudian jumlah item, atau kita tulis jumlah aja, tulis tipe datanya integer, kemudian koma, kemudian total harga, tipe datanya integer, kemudian koma, tanggal, tipe datanya tanggal penjualannya, tipe datanya date time, kemudian kita koma, selanjutnya kita tulis primary key dalam kurung nama kolom yang ingin dijadikan primary key yaitu ID penjualan. Tuliskan ID penjualan, kemudian tutup kurung, kemudian kita tutup kurung lagi, kemudian kita bisa tuliskan engine sama dengan InnoDB. Nah, karena sebenarnya engine sama dengan InnoDB itu default, jadi kita nggak harus menuliskannya, kita langsung aja bisa titik koma, kemudian kita run ya. Kita cek dulu apa ada salah. Oke, kita run. Oke, sukses teman-teman. Sekarang kita show tables lagi, kita copy aja ini, kita run. Oke, kita run. Nah, sudah masuk ya tabelnya, tabel penjualan. Sekarang kita dash describe penjualan, kita run, kita lihat strukturnya. Oke, sudah ada kolom ID penjualan, ada karyawan, jumlah, total harga, tanggal penjualan, tipe datanya sudah lengkap. Kemudian di kolom ID penjualan ada keterangan primary key. Nah, kemudian kita buat lagi tabel dengan nama tabel kategori. Tulis create table, namanya kategori. Jadi ini kategori dari produk-produk yang akan jual di dalam toko alat tulis. Kemudian dalam kurung ID kategori, tipe datanya integer, koma, nama kategori, tipe datanya varchar 50, kemudian koma. Oke, ini salah, kita perbaiki. Oke, selanjutnya ada kita tulis primary key,
kemudian kolom yang ingin dijadikan primary key, yaitu ID kategori. Selanjutnya kita tulis engine sama dengan InnoDB, kemudian titik koma. Sekarang kita run ya. Oke, sukses. Sengaja kita show tables. Kita lihat tabelnya apa sudah masuk. Oke, kategori sudah masuk, teman-teman. Kemudian kita describe. Kita bisa des atau describe. Misalnya describe langsung ya. Describe kategori, koma. Oke, udah ya. Ada 2 kolom, yaitu ID kategori dan nama kategori. Dan di kolom ID kategori sudah berisi keterangan yaitu primary key. Oke, selanjutnya kita membuat lagi tabel, yaitu tabel dengan nama produk. Itu kita tuliskan create table produk, kemudian dalam kurung nama kolom yang pertama kita tuliskan yaitu ID produk, tipe datanya integer, kemudian ada ID kategori, tipe datanya integer, kemudian selanjutnya ada nama, tipe datanya varchar 50, kemudian harga, tipe datanya integer, kemudian koma, ini sebelumnya si koma, kemudian stok, tipe datanya integer, kita koma lagi, kemudian ini stok, kemudian kita tuliskan primary key, kemudian nama kolom yang ingin dijadikan primary key yaitu ID produk, dan tutup kurung, tutup kurung lagi. Kita bisa tulis engine sama dengan InnoDB atau enggak, itu sama aja, kemudian langsung kita titik koma. Nah, kita run. Oke, sukses teman-teman. Sekarang kita cek ya menggunakan show tables. Oke, produk sudah masuk teman-teman. Kemudian kita bisa describe atau des tabel produk, titik koma, sekarang kita run. Oke, sudah. Ini rinciannya ada 5 kolom, yaitu ID produk, ID kategori, nama, harga, dan stok. Dan di kolom ID produk sudah ada keterangan primary key. Nah, selanjutnya ada drop column. Untuk menghapus kolom pada sebuah tabel yang kalian sudah buat sebelumnya, kalian bisa menggunakan perintah alter table, kemudian nama tabel, kemudian drop column, nama kolom yang ingin kalian hapus, kemudian titik koma. Nah, langsung saja kita ke implementasi drop column. Nah, misalkan kita ingin menghapus sebuah kolom pada sebuah tabel, misalkan kita ingin menghapus kolom harga pada tabel produk. Jadi kita bisa menuliskan alter, kemudian table, kemudian namanya, nama tabel yaitu produk, kemudian kita tuliskan drop kolom dan nama kolomnya yang ingin kita hapus yaitu harga, kemudian titik koma. Sekarang kita run. Nah, sukses ya teman-teman. Sekarang kita coba dash produk ulang. Kita lihat. Nah, harganya sudah hilang ya. Kolom harga sudah hilang. Jadi itu cara menghapus kolom pada sebuah tabel. Nah, selanjutnya ada add column. Nah, untuk menambahkan kolom pada sebuah tabel yang sudah kita buat, kita bisa menggunakan perintah alter table. Jadi perintahnya alter table, kemudian nama tabel yang ingin kita tambahkan kolom, kemudian add column, kemudian nama kolom yang ingin kita tambahkan, kemudian tipe datanya, titik koma. Nah, selanjutnya ada cara kedua, kalian juga bisa menambahkan kolom lebih dari satu pada sebuah tabel, yaitu alter table, kemudian nama tabel, kemudian add
kolom dalam kurung nama-nama kolom yang ingin kalian tambahkan. Di sini nama kolom 1, kemudian tipe data, pisahkan dengan koma. Selanjutnya nama kolom 2 dan tipe data dalam kurung, kemudian titik koma. Oke, langsung saja kita ke contoh penggunaan add column. Nah, misalkan kita ingin menambahkan kolom pada tabel produk karena kita sudah menghapus kolom harga tadi. Jadi kita ingin menambahkan 2 kolom, yaitu ada harga jual dan harga beli pada suatu produk. Jadi kita bisa menuliskan alter table, kemudian nama tabelnya yaitu produk, kemudian enter, kemudian add column. Kemudian karena kita lebih dari 1 kolom, jadi kita dalam kurung dulu. Kemudian nama kolom yang pertama yaitu harga jual, tipe datanya integer, kemudian koma. Yang kedua ada harga beli, tipe datanya integer, kemudian tutup kurung dan titik koma. Sekarang kita run. Oke, sukses teman-teman. Sekarang kita dash ulang ya, describe produk, titik koma. Sekarang kita run. Oke, kolom harga jual dan kolom harga beli sudah masuk. Nah, jadi itu cara menambahkan kolom pada sebuah tabel. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan lagi tabel baru, yaitu dengan nama tabel pembelian untuk melengkapi database Tukola tulis. Jadi langsung saja kita tambahkan dengan menggunakan perintah create, yaitu create table, kemudian namanya yaitu pembelian, kemudian dalam kurung nama-nama kolom yang ingin kita tambahkan. Pertama ada ID pembelian, sudah pasti. Kemudian tipe datanya integer. Kemudian selanjutnya ada ID karyawan, tipe datanya integer. Selanjutnya ada ID pemasok, tipe datanya integer. Kemudian ada jumlah item, jumlah aja, tipe datanya integer. Kemudian koma, ada total harga, tipe datanya integer. Kemudian koma, tanggal pembelian, kemudian koma, kemudian tipe datanya date time, kemudian koma, kita buat primary key-nya, yaitu primary key dalam kurung ID pembelian. Nah, itu engine-nya kita tidak usah ya, karena sudah default untuk penggunaan InnoDB. Sekarang kita run. Oke, sukses. Sekarang kita lihat menggunakan show tables. Sekarang lihat pembelian sudah masuk teman-teman. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi tabel lain, yaitu tabel detail penjualan. Oke, langsung saja kita create, kemudian table, kemudian namanya yaitu detail penjualan, kemudian dalam kurung atau di sini aja dalam kurungnya. Yang pertama, kolom pertama yaitu ID date jual, tipe datanya integer, kemudian kita koma. Selanjutnya kita ada kolom ID penjualan, tipe datanya integer, kita pisahkan koma. Selanjutnya ID produk, tipe datanya integer, koma, jumlah, tipe datanya integer, kemudian kolom harga, tipe datanya integer, kemudian kita koma dan kita buatkan primary key-nya. Primary key
dalam kurung ID date jual. Sekarang kita tutup, kita titik koma langsung tanpa menuliskan engine sama dengan InnoDB. Oke, sekarang kita run. Oke, sukses. Sekarang kita show tables. Kita cek. Oke, detail penjualan sudah masuk. Sekarang kita coba dash untuk melihat strukturnya. Dash detail penjualan. Kita run. Oke, primary key sudah. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi tabel, yaitu dengan nama tabel detail pembelian. Oke, di dalam tabel pembelian ada kolom ID date beli, tipe datanya integer, kemudian koma, kedua ada ID pembelian, integer, tipe datanya. Selanjutnya ada kolom ID produk, tipe datanya integer, kemudian jumlah, tipe datanya integer, kemudian kita koma, kemudian ada harga, tipe datanya integer, koma, kemudian primary key. Kita tambahkan primary key, tipe nama kolom yang ingin kita jadikan primary key yaitu ID date beli. ID date beli. Selanjutnya tutup kurung. Kita tutup kurung lagi, titik koma. Sekarang kita run. Oke, sukses. Sekarang kita show tables lagi. Show tables. Oke, titik koma. Kita run. Oke, detail pembelian sudah masuk. Kemudian kita describe. Kita tulis describe coba. Describe detail pembelian. Titik koma, kita run. Nah, oke, strukturnya. Nah, selanjutnya ada drop table. Nah, misalkan kita ingin menghapus tabel yang telah kita buat sebelumnya, kita bisa menggunakan perintah drop table, kemudian nama tabel yang ingin kita hapus, kemudian titik koma. Nah, oke, langsung saja kita ke contoh penggunaan drop table. Nah, misalkan kita ingin menghapus sebuah tabel, pertama kita show tables dulu. Kita lihat tabel apa saja yang ada. Oke. Nah, misalkan kita ingin menghapus salah satu tabel, misalnya tabel pembelian. Kita tuliskan drop table, kemudian nama tabelnya yaitu pembelian. Ketikkan nama tabelnya benar, kemudian titik koma, dan kita run. Oke, sukses. Sekarang kita run ulang untuk show tablesnya. Lihat, tabel pembelian tidak ada. Nah, jadi itu cara menghapus sebuah tabel menggunakan drop table. Nah, selanjutnya auto increment. Nah, jadi auto increment ini berguna saat kita nanti melakukan pemasukan data. Jadi ketika kita memasukkan ID pada sebuah kolom dengan menggunakan auto increment, ID ini dapat dilangsungkan secara otomatis. Jadi ketika kita lupa memasukkan ID ataupun tanpa memasukkan ID, maka secara otomatis auto increment akan memasukkan nomor ID secara berurutan pada sebuah kolom. Nah, untuk menambahkan auto increment pada tabel yang sudah dibuat, kita dapat menggunakan perintah sebagai berikut, yaitu alter table, kemudian nama tabel yang ingin kita tambahkan auto increment, kemudian modify, nama kolom yang ingin kita jadikan auto increment, kemudian tipe data, kemudian auto increment, titik koma. Oke, langsung saja kita ke contoh dari penambahan auto increment pada kolom di sebuah tabel. Nah, misalkan kita ingin menambahkan auto increment pada sebuah kolom di
tabel produk misalnya. Pertama kita describe dulu produknya. Oke, kita run describe produk. Nah, sini kita akan mengubah kolom ID produk yang merupakan primary key kita tambahkan dengan auto increment. Nah, jadi caranya yaitu dengan menggunakan alter table, kemudian namanya yaitu produk, nama tabel produk, kemudian modify. Kita ingin modify apa? Itu kolom ID produk, kita tulis ID produk, kemudian tipe datanya integer sama, kemudian kita tuliskan auto increment. Oke, auto increment, kemudian titik koma, kita run. Oke, sukses teman-teman. Sekarang kita describe produk lagi. Kita lihat apa ada perubahan. Nah, ternyata ada perubahan teman-teman. Lihat pada kolom ID produk terdapat keterangan auto increment pada kolom ekstra. Lihat. Oke, jadi auto increment sudah ditambahkan ya di tabel produk. Sekarang kita ke tabel lain. Misalnya ke tabel penjualan. Jadi kita describe dulu penjualannya. Kita klik koma, kita run. Nah, kita lihat. Oke, ternyata belum ada keterangan auto increment ya pada primary key. Di sini ada penjualan. Sekarang kita alter table untuk menambahkan auto increment. Alter table penjualan, kemudian modify ID penjualan. Datanya integer, kemudian kita tuliskan auto increment. Titik koma, kita run. Oke, ada error. Kita lihat, oke ada typo di sini ya. ID penjualannya. Kita ulang. Nah, sukses. Sekarang kita describe ulang untuk tabel penjualannya. Oke, sudah ada tambahan ekstra auto increment. Sekarang kita ke tabel yang lain, yaitu ke tabel pembelian. Kita describe dulu. Describe pembelian, titik koma, kita run. Oke, masih belum ada ya auto increment. Sekarang kita alter table, tabel pembelian. Kemudian modify ID pembelian, tipe datanya integer tetap, kemudian auto increment di koma. Nah, kita run. Oke, sukses. Sekarang kita run ulang untuk describe pembeliannya. Nah, sudah siap auto increment. Oke, jadi itu cara untuk menambahkan auto increment pada kolom di sebuah tabel. Nah, kemudian ada foreign key. Nah, jadi foreign key ini berguna untuk bantu kita dalam pembuatan relasi antar tabel, baik itu relasi one to many, many to many, maupun many to one. Nah, untuk menambahkan foreign key pada tabel, kita bisa menggunakan perintah dengan format seperti berikut, yaitu alter table, kemudian nama tabel yang ingin kita tambahkan foreign key. Misalnya di sini nama tabel 1, kemudian ada add constraint, kemudian nama constraint-nya, yaitu contohnya di sini fk nama constraint, kemudian foreign key, dalam kurung nama kolom yang jadikan foreign key dalam nama tabel 1, kemudian reference, nama tabel referensi, yaitu tabel yang dijadikan referensi, yaitu yang mengandung primary key, kemudian dalam kurung nama kolom yang menjadi primary key pada tabel referensi, kemudian titik koma. Oke, langsung saja kita ke contoh penambahan foreign key pada sebuah tabel.
Nah, misalkan kita ingin membuat sebuah relasi, yaitu one to many, dari tabel karyawan ke tabel penjualan. Karena kita tahu kalau karyawan dapat melayani lebih dari satu penjualan kan. Nah, karena penjualan sebagai menu-nya, jadi kita menambahkan foreign key pada tabel penjualan, teman-teman. Oke, jadi sebelumnya kita describe dulu ya. Describe penjualan, titik koma, kita run. Oke. Nah, sekarang kita mode alter table untuk menambahkan foreign key. Jadi alter table, kemudian nama tabelnya yaitu penjualan. Kemudian kita add constraint. Kemudian nama constraint-nya misalnya for FK untuk foreign key. Kemudian nama tabel yang pertama yaitu penjualan. Spasi, nama tabel yang kedua yaitu karyawan. Kemudian enter, kita tuliskan foreign key. Kemudian dalam kurung kita ingin mengubah ID karyawan menjadi foreign key ya. Kalau ID karyawan jadi ID karyawan ini sebagai foreign key. Kemudian kita tulis references, nama tabel yang jadi referensi yaitu karyawan, karena di sana letak primary key-nya. Kemudian dalam kurung no kolom ID karyawan yang sebagai primary key di tabel karyawan. Kita titik koma, kita run. Oke, sukses. Sekarang kita describe penjualannya. Oke, lihat ada kolom ID karyawan, ada keterangan mul di sana ya. Oke, di key-nya itu ada mul, yaitu multi. Jadi kita sudah berhasil menambahkan foreign key di kolom ID karyawan di tabel penjualan. Sekarang kita ingin menambahkan foreign key pada tabel lain. Misalnya kita ingin menambahkan relasi one to many lagi dari kategori ke produk. Dari tabel kategori ke tabel produk. Karena tiap kategori pasti memiliki beberapa produk ya. Misalnya kategori pulpen memiliki beberapa jenis produk pulpen gitu pastinya. Jadi langsung saja kita coba describe dulu produknya. Kita run. Nah, ternyata belum ada keterangan mul ya di foreign key. Jadi kita rencananya ingin menambahkan foreign key pada kolom ID kategori. Oke, langsung saja kita akan tambahkan. Jadi kita tulis alter table, kemudian nama tabelnya yaitu produk. Nah, selanjutnya add constraint. Nama constraint-nya FK underscore produk, kemudian underscore kategori, kemudian foreign key, kemudian nama kolom yang ingin kita tambahkan foreign key. Nah, karena kita ingin mengubah ID kategori, jadi kita tuliskan ID kategori dalam kurung, kemudian references, tabel yang jadi referensi atau mengandung primary key yaitu kategori. Kemudian dalam kurung ID kategori. Titik koma. Sekarang kita run ya. Oke, sukses. Sekarang kita describe produk ulang. Nah, lihat sudah ada keterangan mul pada kolom ID kategori. Oke, selanjutnya gimana kalau kita membuat relasi many to many dari tabel penjualan ke tabel produk. Jadi setiap penjualan bisa menjual lebih dari produk kan. Kemudian produk juga dapat dijual berkali-kali pada beberapa penjualan. Jadinya kita buat relasi many to many. Nah, karena relasi ini many to many, jadi dia harus membuat sebuah tabel baru yaitu tabel detail penjualan. Nah, jadi di detail penjualan inilah kita menaruh foreign key-nya.
Oke, jadi tabel di tabel penjualan ini merupakan hasil relasi many to many dari tabel penjualan ke tabel produk. Jadi kita tuliskan describe dulu, describe detail penjualan. Nah, kita run ya. Oke, masih belum ada keterangan mul. Nah, di sini kita akan tambahkan foreign key pada kolom penjualan dan kolom produk. ID penjualan, kolom ID produk. Nah, jadi caranya langsung saja kita alter table. Kita penjualan. Kemudian add constraint. VFK, kemudian nama tabel yang pertama yaitu penjualan. Sebenarnya nama constraint bebas ya teman-teman, tapi biar mudah aja langsung aja FK di nama tabel pertama yaitu penjualan, kemudian nama tabel kedua yang jadikan referensi yaitu penjualan misalnya. Nah, kemudian foreign key, karena kita ingin mengubah ID penjualan jadi menambahkan ID penjualan dengan foreign key, jadi kita tulis ID penjualan. Kemudian kita reference. Kemudian nama tabel yang dijadikan referensi yaitu penjualan. Kemudian dalam kurung ID penjualan sebagai primary key itu. Oke, sekarang kita run ya. Oke, sukses. Sekarang kita lihat menggunakan describe. Oke, di kolom ID penjualan sudah simul, sudah berisi keterangan mul. Sekarang kita ke ID produk masih kosong, belum ada keterangan. Sekarang kita tambahkan lagi. Jadi kita perlu 2 foreign key ya untuk membuat relasi many to many. Langsung saja kita alter table, kemudian detail penjualan, kemudian add constraint, kemudian FK penjualan underscore produk, karena kita ingin menambahkan foreign key pada produk, ID produk. Jadi kita tuliskan dulu foreign key, dalam kurung ID produk, kemudian references produk, kemudian ID produk, dalam kurung ID produk. Nah, oke, sebenarnya nama konsernya ini harusnya detail penjualannya, jadi kita mungkin date gitu. Ini sebenarnya date penjualan. Kita bisa ulang nanti. Oke, kita coba run. Oke, sukses. Coba kita run ini ya. Oke, sukses juga. Sekarang kita describe ya, describe detail penjualan. Nah, lihat pada kolom ID penjualan dan ID produk sekarang sudah berisi keterangan mul atau multi. Jadi kita sudah berhasil menambahkan relasi sekaligus foreign key pada kolom ID penjualan dan kolom ID produk. Nah, jadi itu contoh menambahkan relasi yaitu menggunakan foreign key pada tabel. Nah, baik, itu penjelasan saya mengenai basis data khususnya pada bagian perintah dasar DDL, Data Definition Language, yaitu create, alter, drop. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai primary key dan foreign key dalam pembuatan relasi. Nah, apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penjelasan saya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.